sudah punya pengalaman ya, beberapa teman kalian, rekan-rekan kalian yang magang di kantor akuntan publik. Tidak asing lagi dengan apa itu proses audit gitu ya, prosedur audit, bahkan mungkin aplikasi yang digunakan di dalam menyelesaikan penugasan audit. Gitu. Tapi ada juga nih mahasiswa yang tidak punya kesempatan atau belum berkesempatan magang di KAP, sehingga pengetahuan atau pemahaman tentang proses audit itu juga masih minim ya. Nah, untuk itu kita kita saling tukar pengalaman dan pengetahuan mengenai praktek audit. Saya share screen dulu ya, sebelum nanti masuk ke modul dan aplikasinya. Ini saya share kontrak perkuliahan. Ini wajib soalnya ya. Ini wajib, mana nih tadi kontrak perkuliahannya? Udah kadung ditutup tadi. Kontrak perkuliahan. Ini dia. Untuk suara saya aman ya, terdengar jelas di kalian? Mana tadi? Kontrak perkuliahan. Oh, ini dia. Oke, sudah tampil di layar kalian ya, kontrak perkuliahan. Semester Gasal 26-27. Nanti Deborah sebagai PJMK dari mata kuliah ini menuliskan secara lengkap kode kelas, jumlah mahasiswa yang ada di Sindik, itu 35 kalau di saya. Ya, setelah itu nanti selesai Google Meet ini, Gmeet ini, menuliskan dan menandatangani, menuliskan nama dan menandatangani kontrak perkuliahan. Format PDF kirim ke saya tandatangani, lalu disebar ke seluruh member atau anggota kelas. Nah, di dalam kontrak, oke, terima kasih Deborah. Nah, di dalam kontrak perkuliahan ini yang perlu diperhatikan itu poin 2 ya. Kelancaran perkuliahan ini ditentukan oleh kesiapan kalian untuk memiliki buku, modul, praktek audit, dan akses terhadap aplikasi Auten ya. Auten itu adalah Audit System for Assessment. Itu ya, Audit System for Assessment. Nah, ini providernya atau penyedia modul dan aplikasinya sama dengan praktek perpajakan. Mahasiswa kelas angkatan 2023 kelas A dan kelas lainnya itu juga telah diberitahu penggunaan modul aplikasi Cortec e-Fi. Ya, providernya sama dari PT Samudra Edukasi Teknologi, PT SET Samudra Edukasi Teknologi. Ya, nah nanti melalui koordinasi PJMK Deborah itu tiap-tiap individu mahasiswa itu menyetorkan biaya untuk mengakses aplikasi ini dan mendapatkan e-book. Ya, dikoordinir, dikumpulkan melalui Deborah supaya nggak ada drama seperti di pajak ya, dosennya marah-marah itu. Nah, berikutnya mengenai pembelajaran praktik pengauditan ini mengikuti pedoman akademik yang ada serta kurikulum OB.
Nah, kurikulum OB ini sudah diterapin sejak tahun 2023 akhir. Jadi beberapa semester belakangan kita sudah menggunakan kurikulum outcome based education, di mana penilaiannya ya tidak lagi dibagi menjadi komponen partisipasi, tugas, UTS, UAS, tapi penilaiannya dilakukan di setiap pertemuan. Keterkaitan CPL dari program studi S1 akuntansi FEB UNESA itu akan ditantolkan, dikaitkan dengan materi tiap pertemuan CPMK. Nah, gampangannya gini, sederhana bahasanya gini, bahwa mahasiswa dituntut untuk aktif, mahasiswa dituntut untuk memenuhi setiap instruksi tugas yang diberikan oleh dosen melalui modul praktek, gitu ya. Untuk platform yang kita gunakan, karena ini kuliahnya secara virtual, ya, kita gunakan aplikasi Outen, kita gunakan Google Meet yang ada di Sindik. LMS-nya belum bisa dipakai karena saya belum paham mengenai OB-nya, jadi belum bisa dilihat di sana. Walaupun saya sudah menggunakan yang lama, gitu ya. Tapi nggak bisa kalian akses sih, nggak bisa kalian intip. Nah ini ya, ini kan Sindik yang lama sebelum RPSOE, akan tetapi mahasiswa belum bisa akses. Masalahnya di situ. Dan saya belum menemukan caranya. Di sini kan dilihat bahwa pengampu dari mata kuliah ini ada dua, tim teaching. Ada saya sampai dengan UTS, ada Bu Ais setelah UTS, ya. Nah di sini setiap minggunya itu ada itu CPMK-nya ya. Ada CPMK-nya ya. Di sini apa sih yang ditarget dari setiap pertemuan? Di mahasiswa nantinya misalnya di minggu pertama gitu ya, mampu mengidentifikasi dan menerapkan inisiasi data klien dan perencanaan awal audit. Nah, di sini ada cantolan panduan penggunaan modul praktek audit. Ada kontrak, ada logbook. Ya, berikut selanjutnya sama. Cuman ini nggak bisa kamu akses, gitu ya. Jadi ya nanti saya berikan secara manual aja. Lalu kontrak ya, mana kali kontraknya? Masih di kontrak. Nah, untuk mempersiapkan perkuliahan secara daring atau virtual, maka mahasiswa dan tentunya dosennya itu wajib mempersiapkan device yang memadai. Jadi saya merekomendasikan kalian menggunakan laptop atau PC. Kalaupun menggunakan iPod gitu, iPod ya, iPad-nya di atas 11 inci. Ya, supaya jelas gitu penglihatan kalian. Gunakan earphone yang memadai sehingga pada saat nanti kita berdiskusi dan saya meminta kalian unjuk kerja, menunjukkan hasil kerja kalian itu bisa berkomunikasi. Gitu. Jaringan internet juga penting karena tanpa jaringan internet kita tidak terkoneksi. Ya, gampangannya. Lalu kehadiran ya, kehadiran ini perlu juga menjadi perhatian karena nanti secara administrasi presensi kalau kurang dari 5 kali pertemuan saat UTS itu kalian tidak bisa mengikuti. Kalau kurang dari 5 kali ya, kan ada 8 ya, kurang dari 5 misalnya separuh ya udah hilang kan, tidak bisa mengikuti UTS gitu ya. Nah ini penilaian OB tadi sudah saya sebutkan. Memang secara garis besar terbagi dari 4 komponen utama, tapi dia terdeliver ke setiap pertemuannya. Berikutnya untuk alpha ya atau ketidakhadiran mahasiswa. Nah ini juga kalau sakit, ada kepentingan mendadak atau kompetisi gitu ya.
Nah, itu perlu ada surat dari mahasiswa, surat resmi ya, diberikan kepada Deborah, nanti Deborah akan menginformasikan kepada saya. Mengenai etika mahasiswa juga penting ya. Perilaku, perkataan, sikap ini juga merupakan bagian dari penilaian dosen. Oke, sudah ya. Berikutnya kita masuk ke RPS. RPS-nya, nah ini RPS-nya. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester praktek pengauditan yang sudah disusun oleh tim penyusun mata kuliah praktek pengauditan. Ya, di sini ada definisi bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah inti akuntansi. Ya, mata kuliah utama dari akuntansi yang penting perlu untuk kalian pelajari. Nah, di mana dalam mata kuliah ini tujuannya adalah memberi pengetahuan dan keterampilan untuk mahasiswa mampu menyelesaikan tiap tahapan proses audit laporan keuangan. Berdasarkan kode etik, profesi akuntan publik, dan standar profesi akuntan publik. Gitu ya. Dan menggunakan aplikasi. Karena salah satu profil lulusan adalah membentuk profesional akuntan, jadi akuntan sarjana akuntansi yang kompeten di bidang ilmunya dan terampil di dalam menggunakan teknologi informasi. Oke ya. Untuk referensi atau buku tadi sudah dijelaskan, itu menggunakan modul dari Auten ya, modul dan aplikasi Auten. Serta referensi pendukung. Nah, karena audit yang diaudit adalah laporan keuangan, maka kalian juga perlu membekali diri dengan yang namanya standar akuntansi keuangan. Kebetulan untuk modul di semester ini adalah sektor perdagangan, ya, sektor perdagangan dengan kerangka penyusunan laporan keuangannya adalah SAK EP, SAK entitas private. Nah, untuk bisa melakukan audit atas kriteria SAKEP, maka kalian harus atau wajib memiliki akses terhadap standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas private. Ya, di sini ada 35 bab berkaitan dengan SAKEP. Nah, kalau ini maka yang harus dilakukan adalah jadilah member gitu ya. Saya bukan memarketingkan IAI, tapi karena kalian memilih menjadi mahasiswa akuntansi dan nantinya menggunakan ilmu akuntansi untuk mencari pekerjaan, ya diketawain sama perusahaan atau calon tempat kalian bekerja ya. Jika ditanya pernah buka standar akuntansi keuangan atau tidak gitu, mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan atau tidak. Nah, itu kalau takutnya kalian tidak update ya di dalam. Nah, ini ada 35 bab mengenai SAKEP. Tadi perusahaannya dagang menggunakan kerangka penyusunan laporan keuangannya adalah SAKEP. Ini harus punya handbooknya atau kitab sucinya dari auditor. Nah, selain auditor harus mengetahui tentang kriteria penyusunan laporan keuangan, auditor juga harus tahu mengenai pedoman atau standar audit. Gitu. Ya, nah, standar audit ini gratis, nah, harus jadi member, karena sudah kaya-kaya ya.
profesi akuntan publik ini sudah kaya raya, jadi nggak perlu mengenakan biaya tambahan buat publik yang ingin belajar tentang audit gitu. Ya kalau kamu ingin tahu tentang standar audit, gratis. Ya, akses websitenya iap.or.id. Di situ kamu bisa mengakses standarnya. Misalnya standar 200 nih, ingin tahu apa sih yang dimaksud tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasar standar audit. Artinya mutlak bagi seorang auditor eksternal di dalam menjalankan pemeriksaan atas laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan untuk menggunakan standar audit ya, dalam proses auditnya. Ini mutlak wajib. Jangan menggunakan standar lain gitu ya, untuk melakukan audit. Ini sama dengan kitab suci atau handbook dari profesional auditor. Nah, ini juga baru ya, 31 Desember 2025 dilakukan up to date atau revisi pembaharuan dari adopsi standar ini. Nah, karena ini baru, ya berarti modulnya juga harus baru dong, begitu logikanya. Nah, ini modulnya juga baru nih, ya fresh. Bukan promosi ya, tapi ingin memotivasi saya lebih tepatnya. Nah, ini adalah modul yang akan kalian gunakan di dalam praktek auditan gitu ya. Modul ini juga fresh atau baru ya. Dia baru dirilis atau dicetak untuk pertama kalinya Agustus 2026. Nah, ini sekarang pertemuan pertama kita bulan Agustus nih, 2026. Jadi ini belum banyak yang menggunakan ya, dari kampus-kampus PTN maupun PTS lain. Jadi kita sesuai dengan tagline-nya, apa tagline UNESA apa? Tagline UNESA apa, Ariel? Satu langkah di depan, Pak. Satu langkah di depan. Jadi harus jadi yang pertama. Jangan jadi follower, pengikut. Nah, ini salah satunya ya. Diimplementasi atau dilaksanakan, bukan hanya sekedar jargon, sekedar tagline, tapi dieksekusi. Nah, kebanyakan ngomong deh. Nah, ini bukunya. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan modul ini, kalian harus membaca dulu kata pengantar. Karena si pembuat buku itu ada pesan di sini, supaya kalian nanti tidak tersesat di dalam penggunaan buku ini. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa buku ini itu disusun secara sistematis. Ya. Untuk bisa memberikan pemahaman mengenai proses audit laporan keuangan itu seperti apa. Laporan keuangan sendiri itu disusun secara sistematis. Audit juga harus dilakukan secara sistematis. Maka buku ini menjelaskan secara sistematis. Kalau sistematis itu bahasa lainnya runut, urut, runtut. Jadi nggak bisa lompat-lompat bab. Kamu melompati bab 1 untuk bisa langsung masuk ke bab 2. Gitu. Nah, berarti itu kamu tidak mengikuti saran dari buku ini, yaitu sistematis tadi, berurutan. Gitu ya. Nah, di buku ini juga dipesankan kepada kalian pengguna dari buku ini, termasuk saya ya, karena saya juga baru mempelajari buku ini. Sama-sama baru dapat, jadi ilmunya juga, maksudnya ilmu untuk memahami buku ini sama, baru starting point-nya baru nih. Sama-sama kita hari ini, atau saya dari hari Rabu kemarin membaca buku ini. Nah, cakupan atau ruang lingkup pembahasan buku ini itu mulai dari pemahaman entitas dan proses bisnis, pengumpulan informasi perusahaan, dokumen perikatan, sampai dengan nanti uji substantif atas akun-akun yang memiliki atau dipilih sebagai akun yang punya area risiko tinggi.
Ya, karena proses audit itu ada timeline, ada jangka waktu yang disepakati di perikatan audit. Gitu. Nah, jangka waktu ini yang membatasi lamanya pekerjaan audit. Karena ada kebutuhan ya. Kenapa ada jangka waktu? Karena ada kebutuhan. Laporan auditnya dibutuhkan kapan oleh si pengguna, ya. Oke. Nah, untuk memperkuat pemahaman dari pengguna buku ini, ada ilustrasi dan kasus praktek yang dikembangkan secara berkesinambungan dalam pembahasan. Jadi bedanya modul ini dengan modul sebelumnya, jadi saya cerita dikit ya. Sebelum kalian menggunakan modul ini atau aplikasi ini, sudah ada 2 angkatan lainnya yang menggunakan buku ini, modul ini. Gitu ya. Tapi modulnya ruang lingkup pembahasannya masih sempit. Gitu. Kalau di buku yang baru ini, yang versi versi ketiga, gitu ya. Bukan cetakannya kan cetakan pertama ya. Versi ketiganya itu sudah menambahkan ilustrasi kasus, misalnya nih kasus mengenai fraud yang terjadi di Parmor ya, ini ada nih, coba kita buka Parmor. Nah ini di bab 7 halaman 141 subbab B itu konsep dalam praktek skandal manipulasi persediaan Parmor. Nah, di bab 7 ini kalian melakukan uji substantif atas akun persediaan, siklus persediaan. Nah, untuk memantik critical thinking kalian, jadi cara kalian berpikir secara kritis, karena audit ini membutuhkan pemikiran yang kritis, gitu ya, pemikiran yang curiosity atau ingin tahu, gitu, kepo lah bahasamu itu, bahasa Gen Z itu adalah kepo, harus kepo, gitu ya. Kepo, kenapa harus kepo? Supaya kalian dapat mengetahui adanya transaksi atau peristiwa keuangan yang disembunyikan atau dimanipulasi. Gitu. Jangan mudah percaya, gitu ya. Jadi curiosity, search of knowledge, gitu ya. Itu penting untuk diterapkan di dalam pelaksanaan audit. Ini juga di SA 200 itu juga disebut sebagai skeptisisme profesional. Skeptis. Cuman kadang konotasi kalau skeptis itu suzon gitu ya. Namun nggak percayaan gitu. Artinya apa ya? Ketidakpercayaan itu boleh asalkan dia punya dasar yang profesional, bukan asal menuduh, asal tidak percaya, gitu ya, tanpa dasar. Nah itu tidak dikenal di dalam audit. Ini kelebihan dari modul ini ya, yang sementara ini kita amati ya. Saya sendiri harus skeptis ya terkait dengan modul. Oleh karena itu Deborah, ini catatan buat Deborah ya. Deborah, masih menyimak? Masih, Bapak. Nanti pada saat perjalanan penggunaan modul ini, jika ditemukan adanya kendala atau ketidakkonsistenan terhadap isi materi yang ada di buku modul ini, nanti dicatat. Misal nih ya, misal nih kita bicara identitas klien. Ya, ini bab 1 ini ada tabel mengenai identitas klien. Identitas klien ini penting di dalam mengawali audit gitu ya, proses audit gitu ya. Karena tanpa memasukkan identitas nanti kalian tidak tahu nih siapa yang diaudit.
manusianya atau entitasnya. Nah ini ya, PT Samudra Elektronik Tangguh. Nah di sini kan di dalam modul disebutkan bahwa nama auditinya atau perusahaan auditinya, klien audit kalian itu namanya PT Samudra Elektronik Tangguh. Tapi nanti di sumber-sumber dokumen lain yang berkaitan dengan audit, gitu ya, sumber dokumen lainnya di luar informasi tabel ini, itu namanya Samudra Edukasi Teknologi. PT Samudra Edukasi Teknologi. Nah, ini nggak konsisten, gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini nanti dicatat. Oh, ini ada ketidakkonsistenan terhadap informasi yang penting gitu. Satu misalnya seperti ini, maka ini harus dicatat. Atau nama KAP-nya gitu ya. Nama KAP-nya untuk tahun audit sekarang adalah Okta, Abimanyu, dan rekan. Rupanya diganti dengan KAP, MDS, dan rekan misalnya. Nah itu kan enggak sinkron gitu ya. Untuk hal yang sifatnya prinsipal seperti ini. Nah ini nanti dicatat oleh Deborah. Temuan tidak hanya dari Deborah, tapi temuan selama pelaksanaan penggunaan modul ini. Bisa dari saya, bisa dari kalian. Ada feedback gitu ya untuk perbaikan. Nah itu terus di dalam modul ini ya juga berisi mengenai kaitan dengan standar audit. Nah, karena pelaksanaan audit itu tadi apa? Menggunakan standar audit. Maka setiap aktivitas audit yang dilaksanakan, mau aktivitas apa nih? Misalnya tahap pre-engagement, gitu ya, pra-perikatan audit. Gitu. Nah itu juga harus ada cantolan standar auditnya. Standar audit mana itu yang berkaitan dengan tahap pre-engagement, ya, tahap sebelum perikatan. Terus nanti masuk lagi ke tahap perikatan. Ya. Standar audit mana, nomor berapa yang berkaitan dengan perikatan audit. Begitu ke tahap berikutnya, tahap risk assessment, ya, penilaian risiko. Nah, pada saat masuk ke penilaian risiko, SA berapa saja nih yang berkaitan dengan risk assessment. Lalu masuk ke tahap risk response, gitu ya. Risk response adalah menanggapi risiko yang telah dinilai oleh auditor, gitu kan. Standar audit berapa saja nih yang berkaitan dengan tahapan risk response sampai pada proses penyelesaian dan pelaporan audit ya, atau reporting, tahap reporting, perumusan opini audit, SA berapa yang berkaitan dengan itu gitu. Nah, di buku modul ini dikaitkan antara aktivitas audit yang dilakukan dengan SA-nya. Dan nantinya evaluasi pembelajaran praktek ini saya akan selalu mengkonfirmasi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pahami berkaitan dengan yang kamu lakukan. Udah, itu aja. Apa, bagaimana, mengapa. Itu yang akan saya konfirmasikan kepada setiap mahasiswa yang saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Itu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan SA. SA tadi sudah saya kasih tunjuk. Nah, ini ya. Lalu nah, ini kaitan ya, yang di highlight warna hitam ini, fakta bisnisnya seperti apa, resiko auditnya bagaimana, standar audit yang berlaku apa, prosedur audit yang diterapin apa, kesimpulannya setelah menerapkan prosedur apa. Nah, ini adalah ya siklus lah ya, sebuah cycle atau siklus audit. Nah, sekarang kenapa dimulai dari resiko, gitu, penetapan atau risk register. Gitu.
Kenapa kamu harus meregister risiko? Karena pendekatan atau metode yang dipakai di dalam proses audit eksternal ini adalah risk based audit. Ya, audit berbasis pada resiko. Jadi resiko itu mutlak diidentifikasi ya di awal sebelum perikatan, setelah perikatan, sepanjang perikatan. Jadi karena resiko ini kadang di awal perikatan sifatnya ini apa namanya formalitas gitu ya. Yang penting segera karena belum punya akses ke dalam. Gitu. Kenapa sifatnya formalitas atau terbatas? Karena memang belum bisa diakses gitu. Tapi auditor zaman now itu menggunakan ada yang namanya Internet of Things, gitu, IoT, gitu ya, IoT. Kamu dengan internet, akses internet, kamu bisa masuk ke website. Misalnya gini, ingin tahu mengenai kasus hukum, gitu ya, kasus hukum, website untuk mengecek kasus hukum dan perpajakan. Nah ini, kamu masuk aja ke sini nih. Misalnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum AHU. Yang penting kamu tahu promnya ya, tahu instruksi perintah apa yang kamu suruh internet untuk mencari. Gitu. Ya. Ingin tahu misalnya ada kasus pidana enggak? Misalnya PT Angin Ribut gitu ya. Apakah PT Angin Ribut ini ada permasalahan hukum? Entah itu pidana, perdata. Nah, itu bisa dilacak melalui internet gitu ya. Nah, ini cuman internetnya nggak muncul nih. Ya, bisa juga di OJK. Bisa juga di putusan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, bisa di tracking lah ya. Nah, tentang ini perusahaannya memang ada enggak gitu. Misalnya nih PT Angin Ribut atau ini Bintang Karya Steel nih kebetulan nih. Karena saya pakai kemarin. Nah, di sini ada enggak kasus-kasusnya, profilnya. Karena kamu ingin memprofiling resiko klien gitu. Ada enggak? Oh, rupanya dia terdaftar di Menkumham gitu ya. Profil terakhirnya seperti apa? Bisa dilihat di sini. Banyak tempat untuk melacak perusahaan. Ya, asalkan dia terpapar media sosial, intinya gitu, gampangannya gitu ya. Termasuk personil, susunan pengurus, direktur, komisaris, dan lain sebagainya. Itu bisa dilacak. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasinya ya. Ke aplikasi. Ini ada link aplikasinya adalah autensystem.edu.com ya. Untuk bisa mengakses, kamu harus menyelesaikan administrasi tentunya ya. Nah, pengguna dari aplikasi ini sudah banyak ya dari PTN maupun PTS seluruh Indonesia. Ya, fleksibel, customize karena platform base, web base ya. Platformnya adalah web base. Jadi tidak multi device juga multi user. Nah, kalau dulu Atlas versi 2.1 itu satu user satu device gitu. Nah, tapi sudah ada GForm ya, bisa dirubah menjadi apa namanya itu, kalau di GForm itu bisa dikerjakan bareng-bareng, itu bisa juga. Nah, ini sudah web base. Kalau sudah web base lebih cepat, lebih bisa dikerjakan oleh
banyak orang. Ya, namanya audit itu personil perikatan. Nah, ini adalah tampilannya ya. Saya sudah membuat kelas untuk kelas A. Oh, mohon maaf. Ini berarti belum saya masukkan. Nah, sama. Nanti kalian juga mengikuti proses yang sama seperti saya untuk bisa login masuk ke aplikasi Auton. Nah, ini kelasnya ya, kelas A. Kelas A. Oke, nah ini kelas A. Nah, kelas A ini ada kode kelas. Ya. Kode kelas dan kode tugas. Gitu ya. Kode kelas dan kode tugas. Ini sudah saya, nah ini kode tugasnya ini. Ya. Ini sudah saya bikinkan ke dalam tabel ya. Nah ini saya udah bikin ke tabel. Nah ini ya, kelas A. Nah ini karena kelas A baru hari ini. Nah, perkenalan, jadi kode kelas, kode tugas juga baru tahu hari ini. Nah, nanti Deborah mengkoordinasi pengisian nama lengkap, email aktif, ya email yang dipakai kalau bisa yang ada UNESA-nya, kalau enggak ada ya nggak apa. Lalu nomor rekening, nah supaya nggak ricuh atau penuh drama seperti di perpajakan, ya di PJ perpajakan, maka setiap individu mahasiswa anggota kelas ini bayarnya ke Deborah. Biayanya berapa tadi Deborah diinformasikan untuk Auton? 125.000 Bapak. Sepertinya sama dengan Kortek ya? Iya. Kortek IFI-nya sama ya? Sama Bapak. Jadi itu nilai investasi kalian belajar audit dan pajak ya. Ada 125 untuk akses Auton sama modulnya. Kortek IFI juga sama. Nah, itu. Minggu depan sudah bisa diakses sehingga semua sudah mulai mengerjakan bab 1. Minimal bab 1 sudah dikerjakan. Ya, jadi skema pertemuan kita adalah minggu pertama ini preparation atau persiapan untuk perkuliahan ke depan. Minggu kedua kalian sudah selesai mengerjakan dan saya mengevaluasi yang kalian kerjakan. Minggu ketiga itu kalian kerjakan secara mandiri. Minggu keempat kita evaluasi, gitu ya. Jadi minggu ketiga tanpa kehadiran dosen, minggu keempat kehadiran dosen, di mana kalian sudah siap untuk dievaluasi, gitu ya. Kembali ke Autonnya. Nah ini ya. Oke, namanya ini data klien. Nah ini ya, data klien adalah Samudra Elektronik Tangguh. Nah, nanti kalian dihadapkan dengan pengisian identitas klien dan identitas dari kantor akuntan publik. Nah ini kalian nanti kerjakan. Setelah itu baru bisa melaksanakan audit, ya. Baru bisa melaksanakan audit. Ya. Baru bisa melaksanakan audit. Ini tahapan-tahapannya nanti yang harus dijalankan. Ada standarnya. Oke. Nah, ada ininya, apa namanya itu? PJ, mana nih PJ?
PJ ada videonya. Ya, jangan khawatir ya kalau misalnya, waduh kalau nggak didampingi Pak Made, bagaimana melakukan registrasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada video petunjuk apa yang harus kalian kerjakan dan lakukan ya, sudah ada. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa menyaksikan recording bagaimana aplikasi ini. Nah, ini misalnya ya. Nah, registrasi. Ini coba ditonton dulu ya. Nah, ini tahapan selanjutnya ya. Master data audit. Jadi
Oke, saya rasa cukup ya untuk videonya. Saya tampilkan beberapa file saja, beberapa rekamannya saja. Selebihnya nanti bisa dibantu Deborah untuk share ke kelas. Begitu ya Deborah? Baik, Kamu Bapak. nanti bantu untuk share ke kelas. Tadi suaranya keluar enggak ya dari videonya? Tidak. Suara tidak ya. Iya. Untungnya ada teks ya di situ yang berjalan ya. Oke, kayak nonton film bisu ya berarti kalian tadi. Ya ini ya, jadi PJ sudah ada ininya. Nah, di sini juga ada kaitan dengan standar audit yang sebelumnya tidak tercover gitu ya. Jadi Auten yang kali ini modulnya dan aplikasinya periode ini lebih lengkap gitu ya. Bisa ini sama kok dengan standar ya. Tinggal diklik dia nanti ngelink ke SA. Jadi kalau kalian lupa ini ngapain sih gitu ya, kamu melakukan aktivitas apa gitu, itu bisa dibuka ke standarnya. Oh standarnya ngomongnya bagaimana gitu ya. Standar ini sama seperti GPS kalian gitu ya. Oh ya, positioning kalian tuh di mana nih, mau ke mana arahnya, apa yang harus dilakukan. Seperti tadi ya, di risk response itu berarti prosedur ya, prosedur pengumpulan bukti. Misalnya untuk menentukan resiko gitu, awal itu bisa prosedur analitis. Harus melakukan prosedur analitis gitu. Dan yang lain sebagainya. Dan ini kan sudah kita pelajari saat mata kuliah audit assurance etika profesi ya. Ini sudah kita tuntaskan, tinggal mengaplikasikan. Gitu. Apalagi ya. Ya, saya rasa itu informasi awal di pertemuan pertama ini. Berikutnya saya ingin mendengarkan pengalaman magang kalian ya. Namanya angkatan 2023 ini kan satu semester menghilang dari kampus gitu. Karena kurikulumnya magang gitu ya semester lalu. Saya ingin mendapatkan real story gitu ya, cerita praktek nyata gitu. Yang pertama yang saya prioritaskan dulu yang magangnya di kantor akuntan publik, karena selalu terdepan ini. Mata kuliah audit magangnya di kantor akuntan publik. Nah, pasti sudah mendapatkan ilmu-ilmu praktek ya. Lalu yang magangnya di kantor konsultan pajak, nah itu pasti sudah dapat ilmu-ilmu menggunakan Cortex gitu ya. Pasti juga terdepan. Nah, coba raise hand. Yang magangnya di kantor akuntan publik raise hand. Saya ingin tahu, saya ingin catat. Ayo, nggak ada yang ngaku ini. Jangan sampai saya cari tahu loh ini. Oh, Hilary. Mana Hilary? Bumbungan. Hilary? Iya, Pak. Oh, kamu magang di KAP mana? Di Crow Indonesia, Pak. KAP Tera Miharja Pradana Chandra. Crow Indonesia. Ini yang di Surabaya Barat ya? Di mana ini? Kalau di Surabaya kita ada tiga kantor, Pak. Kemarin saya penempatannya di Surabaya Pusat. Itu di mana tuh? Di partnernya siapa? Partner? Pak Pradono. Pak Pradono. Pak Iya. Pradono ini dosen Ubaya kan ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kamu di situ. Berapa lama kamu magang di sana? 6 bulan lebih, Pak. Kurang lebih ya 6 bulan. 6 bulan lebih.
Kalau di laporan logbooknya magang berarti udah lewat dari 54.000 menit. Iya Pak. Apa pengalamannya nih? Ngapain aja kamu di tempat magang itu? Kemarin berkesempatan megang bantu audit di beberapa klien sih Pak. Itu kan saya kan masuknya Januari dan itu lagi peak season, jadi banyak lemburnya juga. Terus lebih banyak ke kantor klien dibanding kantor sendiri. Lembur sampai jam berapa? Paling lama saya kemarin jam 10 malam sih Pak. 10 malam baru pulang? Iya. Paling malam. Paginya jam berapa diminta hadir di kantor? Kalau ke kantor klien itu biasanya masuknya agak pagi Pak, karena nanti diantar driver, jadi ngumpul di kantor dulu baru diantar driver ke klien, itu paling pagi jam 7. Tapi kalau kalau jam kerjanya sendiri itu masuknya 8.30 sampai 17.30. 8.30 sampai 17.30. Iya. Oke. Lalu kamu pengalaman di klien bagaimana pengalamannya? Kemarin lebih banyak ini sih Pak, bantu buat cek-cek dokumen, terus buat surat konfirmasi itu ke bank, ke customernya dan suppliernya, perusahaan juga. Terus itu sih Pak, ngolah-ngolah. Terus beberapa klien itu kan juga punya sistem pencatatan keuangannya sendiri, jadi itu kadang kita mesti nunggu dari tim audit internalnya atau accountingnya langsung yang ngasih datanya. Ya, jadi pekerjaan selama di kantor klien gitu ya, itu istilahnya pekerjaan lapangan ya, fieldwork audit fieldwork, audit pekerjaan lapangan. Jadi visit ke kantor administrasinya klien atau melakukan prosedur ke gudang, ke pabrik gitu ya, atau ke site, itu adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh auditor, memastikan bahwa ini kliennya memang benar ada, kliennya memang benar beroperasi gitu kan, ada operasional kegiatan di sana, itu bukan tanah kuburan gitu kan, bukan fiktif, gitu kan. Memastikan bahwa kliennya benar-benar ada dan benar-benar ada operasionalnya. Oke, itu timnya berapa orang itu, Hilary? Kalau ke klien biasanya 2-4 orang sih Pak. 2-4 orang. Hierarkinya bagaimana? Ada, kalau di kantor saya kemarin itu kadang manajer juga ikut, terus ada satu senior auditor, terus sisanya junior dan anak magang. Oke, jadi hierarkinya kadang manajer audit terlibat turun ke lapangan, didampingi oleh supervisor, senior atau junior gitu ya, terus anak magang. Gitu iya, ya. Pak. Terus kalau buat biasa juga untuk meeting itu partnernya datang. Oh, meetingnya di awal mulainya audit atau di akhir pelaksanaan audit? Sesuai kebutuhan sih Pak, kadang di awal sebelum tim auditnya mulai masuk di perusahaannya mereka, terus pertengahan juga kadang kalau memang dari tim auditnya itu mengalami beberapa kayak miskomunikasi atau kendala, terus di akhir juga pasti ada buat itu pernah progresnya. Hilary alami ya? Maksudnya Hilary tahu
bahwa ada permasalahan di tengah sehingga Pak Pradono turun ke lapangan ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Iya Pak, itu kalau Pak Pradono kemarin kebetulan saya cuman pernah 1 kali bareng aja. Jadi Wah. kayak waktu itu emang yang kebetulan yang saya pegang juga kliennya cukup besar, jadi Pak Pradononya langsung datang ke meetingnya itu. Oke. Terakhir saya mau tanya, dengan pengalaman 6 bulan lebih Hilary magang di kantor akuntan publik, kira-kira nih ada niat nggak untuk berkarir setelah lulus sarjana akuntansi, berkarir di kantor akuntan publik? Dari saya pribadi, sebetulnya sebelum masuk ke KAP itu kurang tertarik sih Pak buat jadi auditor. Tapi setelah menjalani magang kemarin, ternyata menurut saya juga lumayan seru dan menantang, banyak lika-likunya, banyak belajarnya juga, jadi makin lama makin tertarik ke karir auditor itu sendiri Pak. Dan kebetulan kemarin juga di kantor yang sama mendapat tawaran setelah lulus nanti. Oh, sudah ditawarkan ya, padahal masih ada dua semester ya. Kamu masih tersisa 2 semester ya untuk diselesaikan ya. Iya. Studinya tapi sudah ditawarkan untuk kerja ya. Iya Pak, kemarin dari HRD-nya langsung ngomong kalau semisal kuliahnya udah selesai dan mau ke situ lagi, mereka sangat welcome. Gitu sih Pak. Oke Hilary. Ya rupanya Hilary ini di awal magang dia sebenarnya nggak minat gitu ya, nggak minat untuk berkarir sebagai auditor. Tapi karena kebetulan berkesempatan magang di KAP dan mengikuti perjalanan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh para auditor, dia jadi tertarik. Berarti Hilary sudah siap untuk kerja lembur saat peak season ya. Sudah siap untuk tidak melihat matahari pagi dan tidak melihat matahari sore. Gitu. Tapi kalau kantornya di gedung yang tinggi, kaca bisa lihat matahari sih. Itu biasanya Big Four tuh, istilah-istilah di Big Four itu. Ya, berangkat pagi, pulang pagi. Asal bawa duit ya. Oke, berikutnya siapa lagi nih yang kerja di KAP? Nah, Ariel Rendra Pratama. Ariel Rendra. Ariel, kamu di KAP mana Ariel? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya sendiri sekarang ada di KAP Kumala Hadi Sugeng Pamuji dan rekan yang cabang Surabaya Pak. Wah, keren ini. Nah, pengalaman kamu magang di KAP Kumala Hadi dan rekan ini apa ini? Apa saja yang kamu alami? Baik Pak, terima kasih. Untuk saat ini saya magang di KSP itu terhitung kurang lebih 9 bulan Pak. Jadi selama 9 bulan ini sudah ada sekitar 6 atau 8 klien gitu yang saya pegang seperti itu. Nah, tapi di bulan ini baru yang benar-benar saya pegang dari awal hingga finalisasi seperti itu. Nah, untuk pertama itu terkait hal-hal yang saya lakukan di KAP ya sama seperti Hilary, yaitu ya melakukan vouching, kemudian membuat surat konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di tahap-tahap selanjutnya saya mulai diberikan kayak mengerjakan report, kemudian melakukan uji KKP dan lain sebagainya, yang mana akhirnya kan nanti mengerjakan kelengkapan audit dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang saya
sedang mengerjakan hal tersebut. Kemudian hal-hal yang memang saya sukai di saat proses pengerjaan ini yaitu saat melakukan stok opnam maupun aset opnam begitu Pak. Karena kan kita saat melakukan SO atau aset opnam itu kan berkunjung langsung ya Pak ke klien. Nah biasanya itu kita diberikan kayak banyak makanan gitu sehingga itu akan jadi kayak seru gitu Pak. Dan selain itu kita juga secara nggak langsung tahu gitu Pak. Misal oh ini ada perusahaan yang green flag sama perusahaan yang red flag gitu sehingga kayak menjadi hal yang seru menurut saya saat magang, dan itu hal-hal yang telah saya lakukan begitu Pak saat magang di KAP KSP. Di KSP, ya. Paling jauh kliennya di mana yang pernah dikunjungi? Kalau saya sendiri itu di Jakarta sih Pak. Oh Jakarta. Ya. Naik apa ke Jakartanya? Naik kereta Pak. Naik kereta? Ya. Kan lama nyampenya kalau naik kereta. Sebenarnya pernah Pak itu naik pesawat, tapi pas hari H saya mau ke sana itu ada seleksi lomba begitu Pak. Jadi saya nggak jadi ikut pas ke naik pesawatnya itu. Oh gitu. Karena kendalanya di kamu ya, padahal KSP juga menyediakan fasilitas transportasi yang cepat dan menyenangkan ya, tidak bikin pegel. Ya, oke. Ya, kamu kalau SO atau AO senang karena di klien jamuannya lengkap gitu lah ya. Iya Pak. Makanannya enak gitu ya. Karena emang melelahkan ya. Melelahkan enggak sih stok opnam itu? Kamu stok opnam apa sih? Saya sejauh ini melakukan SO pernah di manufaktur, pernah di dagang gitu Pak. Yang melelahkan itu saat di perusahaan manufaktur karena kan mereka punya banyak outlet gitu loh Pak. Jadi harus gonta-ganti. Gonta-ganti. Oke. Ya, berarti untuk prosedur tadi dikatakan mulai dari awal vouching terus sampai dengan menyusun kertas kerja gitu ya. Nah, di sana menggunakan aplikasi enggak di dalam penyusunan kertas kerja auditnya? Untuk sejauh ini kalau misal software itu biasanya pakai Atlas aja sih Pak. Kalau misal yang biasanya kalau dalam proses kesehariannya pakai Excel seperti itu. Oh, yang menggunakan Atlas ya, Audit Tool and Link Archive System yang disediakan secara bebas di websitenya Direktorat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK gitu ya. Bisa di-download itu, yang lain teman-teman yang lain juga bisa mendownload secara gratis di websitenya Pusat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Ya. Oh, berarti oke, ini pengalaman 2 mahasiswa di KAP. Oke, terima kasih Ariel. Baik Pak, terima kasih. Oh ya, Ariel, saya mau tanya, apakah ada tawaran dari partner yang di KSP untuk menjadikan kamu pegawai di masa depan? Ada Pak. Oh, ada tawaran. Ya. Nah, inilah gunanya magang ya. Kalian magang itu ya sekalian cari muka gitu ya, supaya bisa nanti ada tempat setelah lulus pegang ijazah, glorifikasi, foto-foto, tapi setelah itu pengangguran ya. Nah, jangan sampai terjadi jangan menambah deretan pengangguran terdidik di Indonesia. Nah, kalau bisa pada saat magang cari muka tuh. Nah, cari muka itu yang positif maksud saya ya. Bukan cari muka yang negatif, cari muka yang positif dengan mengikuti instruksi yang ada, mengembangkan diri, skillnya ditingkatkan, pola komunikasinya baik, sikap perilaku etikanya baik, niscaya partner dari KAP atau perusahaan tempat kalian magang pasti akan senang menerima kalian, merangkul kalian, ayo welcome gitu ya, join di perusahaan ini, berkembang bareng.
nanti gajimu juga akan mengikuti sesuai dengan kontribusi kamu ke dalam perusahaan. Oke, ada lagi yang magang di KAP? Arum Widya Putri. Arum, Suara saya terdengar, Bapak? clear. Ya, jadi saya di sana magangnya 4 bulan saja begitu. Dan Di mana? untuk Di sana itu di mana? di KAP Mulyadi dan rekan, Bapak. Mulyadi dan rekan itu di mana? Daerah mana? Di Sidoarjo, tapi saya di cabangnya Surabaya. Cabang Surabaya, di jalan apa itu? Di dekatnya Cito, Bapak, sebelahnya pas. Oh, dekatnya Cito, BNI ya? Iya, di situ. Dan saya kurang Mulyadi lebih sama dan rekan. seperti Ariel juga. Gimana itu? Apa yang kamu alami, pengalaman apa? Yang awal-awal sebenarnya saya disuruh jurnal dulu, terus dianggap mulai bisa, mulai dikasih KKP sama atlas. Apa pengalaman yang berkesan dari kamu selama menjalankan pekerjaan audit di tempat magang? Yang awalnya itu kan saya ragu ya, soalnya dari kampus kan masih belum ada itu belum diajari begitu, belum pernah tahu. Kemudian tiba-tiba diajak. Belum pernah tahu apa yang Belum spesifik. tahu prakteknya begitu. Oh, prakteknya kamu belum tahu, ilmunya kan sudah dapet. Kamu jangan malu-maluin saya kamu di forum. Ya, ilmu pengetahuan tentang audit sudah ada di mata kuliah Audit Assurance dan Etika Profesi. Dosennya siapa waktu itu? Siap? Lupa saya, Bapak. Nah, dosennya aja kamu lupa, gimana isi materinya? Oke, enggak apa-apa wes. Memang ini rata-rata mahasiswa ya seperti itu. Saya dulu juga sama. Nah, aja. Terus Ya diajak audit ke Surabaya, Sidoarjo begitu. Lebih ke Surabaya sih, Bapak. Soalnya sebelumnya saya ditawari untuk nambah 6 bulan lagi, hanya saja kan kuliah, jadi saya tolak. Oh, yang lain juga ini kuliah tapi nambah gitu ya. Tapi ada tawaran enggak untuk setelah lulus kamu? Alhamdulillah itu bilang kalau misalnya sudah lulus terbuka, masuk aja begitu. Oh, terbuka masuk aja. Ya masuk aja, kalau cuman main ya rugi. Masuk aja, kerja digaji. Nah, itu. Ya, Arum, jadi kamu nanti di mata kuliah ini coba tunjuk kerjamu, gimana kamu mengikuti setiap proses dan prosedur tahapan audit, pemahamanmu seperti apa, supaya nanti ilmunya nyantol. Nanti kalau ditanya lagi setelah lulus, apa yang kamu pelajari dari praktek audit? Apa ya? Ditanya lagi, dosennya siapa? Siapa ya? Nah, terus gimana nih? Kamu siapa? Aku di mana? Ya, jangan sampai begitu ya, Rum. Baik, Bapak. Oke, tetap semangat. Terus yang lain? Ada lagi enggak? Di KP. Nah, sepertinya sudah tidak ada. Lalu ada yang di kantor konsultan pajak? Nggak ada juga. Di kantor, oh ini, Serafina. Serafina, kamu di mana? Saya kebetulan di Multisinergi Konsultan, Bapak. Multisinergi Konsultan. Coba dijelasin itu apa jasa yang disediakan oleh Multi Konsultan tadi. Jadi untuk Multisinergi Konsultan ini sebenarnya lebih mengarah ke jasa terkait perpajakan klien. Jadi seperti untuk bukti potong PPh 21, pegawai tetap, kemudian juga untuk faktur pajak keluaran, dan juga mengenai SPT masa seperti itu, dan SPT badan serta perorangan itu kami bantu untuk buatkan seperti itu, Pak. Iya.
Ya. Menggunakan Cortex enggak? Iya Bapak, pakai Cortex. Oke, berarti kan ada manfaatnya saat magang gitu ya. Ada manfaatnya saat magang, kembali lagi kuliah, sudah mendapatkan pengetahuan awal bagaimana menggunakan aplikasi. Ya itulah manfaat-manfaat dari magang. Oke, saya rasa cukup ya, sudah diwakilkan oleh 4 orang. Lalu minggu depan sudah bisa mulai mengerjakan bab 1 targetnya. Minggu ini diselesaikan administrasinya dan akses untuk mendapatkan modul dan penggunaan aplikasi bisa didapatkan. Untuk Deborah, ada yang mau ditanyakan, Deborah? Baik, Bapak izin memastikan berarti untuk minggu ini itu administrasi autem sama setelah selesai bisa mengerjakan bab 1 sehingga pada minggu kedua bab 1 itu sudah selesai dan evaluasi gitu, Pak. Iya, benar. Baik, Itu Bapak. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari yang lain? Nggak ada ya. Sementara kelasnya jadwalnya tetap sama, jam segini, tapi kalau misalnya kalian mau dimajukan pagi, boleh gitu ya. Saya hanya mengajar 2 kelas untuk sebelum UTS. Silakan nanti diatur saja mau jam berapa. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum, selamat sore, Om Santi Santi. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak.